Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Chamidah MSI dan Bapak Dr. Andes Sulianto MSI selaku dosen penguji, serta Bapak Dr. Ardi Kurniawan MSI dan Bapak Dr. Andes Haji Sediono MSI selaku dosen pembimbing. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Hendres Anissa Sandri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pemodelan Repurchase Intention Pelanggan Marketplace Shopee berdasarkan metode Structural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Square. Seiring dengan berkembangnya zaman, dunia internet juga serta-merta berkembang pesat. Peranan internet dalam kehidupan sehari-hari saat ini begitu erat. Tahun 2020, jumlah pengguna internet di dunia mencapai 4,54 miliar. Meningkatnya jumlah pengguna internet juga terjadi di Indonesia. Sekretaris Jenderal Lembaga Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Henry Kasvi Sumartono, memaparkan hasil survei jumlah pengguna internet di Indonesia periode tahun 2019 sampai kuartal 2 tahun 2020 sebesar 73,7%. Pengguna internet di Indonesia sebagian besar berlokasi di Pulau Jawa dengan jumlah sebesar 56,4%. Surabaya masuk ke dalam kota terbesar di Indonesia urutan kedua dan terletak di Pulau Jawa yang termasuk salah satu ibu kota provinsi dengan tingkat penetrasi pengguna internet tertinggi mencapai 83%. Meningkatnya jumlah pengguna internet menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan internet untuk kegiatan sehari-harinya, bahkan dalam hal berbelanja online di sebuah marketplace. Salah satu marketplace yang sedang berkembang pesat menarik perhatian masyarakat Indonesia saat ini adalah Shopee. Banyaknya jumlah pengguna dan pertumbuhan yang pesat menjadikan sebuah marketplace dan penjual harus mengetahui dan memahami cara menciptakan kepercayaan kepada pelanggan yang dapat mempengaruhi melakukan niat pembelian kembali. Upaya untuk mengurangi ketidakpastian serta membentuk kepercayaan di lingkungan penjual dan marketplace, dikembangkanlah mekanisme online untuk memberikan informasi kepada pelanggan tentang penjual, produk, serta proses transaksi. Metode PLS dirasa tepat digunakan oleh penulis dalam penelitiannya karena PLS bersifat fleksibel dan secara umum bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antar konstruk dengan melihat apakah terdapat hubungan atau pengaruh antar konstruk tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mendeskripsikan pendapat responden berdasarkan jawaban yang dipilih terkait dengan faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap trust in the marketplace dan trust in the seller dapat mempengaruhi repurchase intention pada pelanggan marketplace Shopee di Surabaya. Yang kedua, memodelkan perceived usefulness of institution-based mechanism, perceived usefulness of seller-based mechanism, dan perceived usefulness of experience-based mechanism terhadap trust in the marketplace dan trust in the seller dalam mempengaruhi repurchase intention pada pelanggan marketplace Shopee di Surabaya berdasarkan metode Structural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Square. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasi pengaruh perceived usefulness of institution-based mechanism, perceived usefulness of seller-based mechanism, dan perceived usefulness of experience-based mechanism terhadap trust in the marketplace dan trust in the seller dalam mempengaruhi repurchase intention pada pelanggan marketplace Shopee di Surabaya. Data dan sumber data pada penelitian di sini adalah data yang digunakan merupakan data primer diperoleh sebagian melalui penyebaran kuesioner di Google Form dan sebagian lagi menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden pelanggan marketplace Shopee di kota Surabaya yang sudah pernah melakukan transaksi pembelian minimal 1 kali dan berusia minimal 17 tahun. Metode penelitian sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling karena teknik ini mempunyai kriteria atau pertimbangan khusus dalam pengambilan sampel. Variabel pada penelitian ini terdiri atas 6 variabel laten dengan 3 variabel laten endogen dan 3 variabel laten eksogen dengan jumlah indikatornya 27. Hasil dan pembahasan pada skripsi ini yaitu pertama, analisis deskriptif pendapat responden berdasarkan pilihan jawaban responden. Karakteristik responden pada jenis kelamin didapatkan perempuan sebesar persentase 64%, lalu laki-laki 36%. Karakteristik responden usia 17-22 tahun sebesar 58%, 23-28 tahun sebesar 31%, 29-34 tahun sebesar 8%, dan lebih dari sama dengan 35 tahun sebesar 3%.
Karakteristik pekerjaan, pelajar atau mahasiswa didapatkan persentase 60%, karyawan 25%, ibu rumah tangga atau tidak bekerja 10%, dan wirausaha 5%. Karakteristik responden berdasarkan pendapatan didapatkan pendapatan kurang dari 1 juta persentase 37%, 1 juta hingga 2 juta sebesar 19%, 2 juta sampai dengan 3 juta didapatkan persentase sebesar 12%, 3 juta sampai dengan 4 juta didapatkan persentase 8%, 4 juta sampai dengan 5 juta didapatkan 13%, dan pendapatan lebih dari 5 juta didapatkan 11%. Karakteristik responden berdasarkan pengalaman berbelanja, tidak baik didapatkan persentase 1%, cukup baik dengan persentase 16%, baik dengan persentase 56%, dan sangat baik dengan persentase 27%. Lalu, karakteristik berdasarkan intensitas pembelian 1 bulan terakhir adalah pembelian 1 sampai dengan 2 kali didapatkan persentase 46%, 3 sampai 4 kali 36%, dan lebih dari 5 kali sebesar 18%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pilihan jawaban. Pada variabel perceived usefulness of seller based mechanism didapatkan responden memilih jawaban sangat setuju pada masing-masing indikator, yaitu pada indikator X11 sebanyak 90 responden, indikator X12 sebanyak 72 responden, dan pada indikator X13 sebanyak 81 responden. Pada variabel perceived usefulness of seller based mechanism, sebagian besar responden memilih jawaban sangat setuju pada indikator X21, X22, X23, dan memilih jawaban setuju pada indikator X24, X25, dan X26. Pada indikator X21 sebanyak 78 responden, indikator X22 sebanyak 91 responden, indikator X23 sebanyak 75 responden, indikator X24 sebanyak 77 responden, indikator X25 sebanyak 83 responden, dan pada indikator X26 sebanyak 87 responden. Variabel perceived usefulness of experience based mechanism, sebagian besar responden memilih jawaban sangat setuju pada masing-masing indikator, yaitu pada indikator X31 sebanyak 100 responden, indikator X32 sebanyak 85 responden, indikator X33 sebanyak 97 responden, dan pada indikator X34 sebanyak 89 responden, serta indikator X35 sebanyak 75 responden. Pada variabel trust in the marketplace, sebagian besar responden memilih jawaban sangat setuju pada indikator Y12, Y13, dan Y14, dan sebagian memilih jawaban setuju pada indikator Y11. Pada indikator Y11 sebanyak 76 responden, indikator Y12 sebanyak 80 responden, indikator Y13 sebanyak 73 responden, dan pada indikator Y14 sebanyak 74 responden. Variabel trust in the seller, sebagian besar responden memilih jawaban setuju pada masing-masing indikator, yaitu pada indikator Y21 sebanyak 90 responden, indikator Y22 sebanyak 80 responden, indikator Y23 sebanyak 84 responden, indikator Y24 sebanyak 83 responden, indikator Y25 sebanyak 86 responden, dan pada indikator Y26 sebanyak 85 responden. Yang terakhir adalah variabel repurchase intention. Pada variabel ini, sebagian besar responden memilih jawaban sangat setuju pada masing-masing indikator, yaitu pada indikator Z11 sebanyak 90 responden, indikator Y12 sebanyak 100 responden, dan pada indikator Y13 sebanyak 99 responden. Selanjutnya, untuk menjawab tujuan penelitian pada poin 2, dilakukan pemodelan repurchase intention pelanggan marketplace Shopee di Surabaya berdasarkan metode SAMPLS. Dapat dilihat gambar konstruksi diagram jalur penelitian yang juga akan menjelaskan nilai dari outer model dan inner model. Konversi diagram jalur menjadi model pengukuran dan struktural. Pada model pengukuran, nilai persamaannya didapatkan dari nilai outer loading, sedangkan nilai persamaan pada model struktural didapatkan dari nilai path coefficient. Selanjutnya adalah mengevaluasi model pengukuran dan struktural. Pada model pengukuran dapat dievaluasi dengan menggunakan beberapa hal, di antara lain, yang pertama dengan validitas konvergen yang dapat diukur berdasarkan nilai outer loading dan juga AVE. Output yang dihasilkan dari software Smart PLS didapatkan nilai outer loading dan juga AVE valid dan signifikan. Yang kedua, dengan validitas diskriminan yang dapat dihitung berdasarkan nilai cross loading. Kriteria cross loading setiap indikator yang mengukur konstruknya harus berkorelasi lebih tinggi dengan variabel latennya dibandingkan dengan variabel laten lainnya.
Berikut ini adalah nilai cross-loading masing-masing indikator terhadap variabelnya menunjukkan nilai yang lebih besar jika dibandingkan terhadap nilai cross-loading variabel lainnya yang terdapat pada model. Yang ketiga, kita dapat mengevaluasi dengan reliability yang dapat dihitung berdasarkan nilai composite reliability dan Kronstadt alpha. Pada tabel tersebut didapatkan nilai composite reliability di atas 0,7 dan nilai Kronstadt alpha di atas 0,6. Dapat disimpulkan, setiap indikator dapat dikatakan reliable dan memiliki akurasi, konsistensi, serta ketepatan dalam mengukur variabel laten. Pada model struktural dapat dievaluasi dengan menggunakan nilai R-square dan chi-square. Berdasarkan hasil analisis nilai R-square dengan menggunakan software SmartPLS menunjukkan bahwa setiap variabel endogen dapat dijelaskan dengan baik oleh variabel latennya. Sedangkan nilai chi-square yang diperoleh adalah 0,98907 yang menunjukkan nilai chi-square mendekati nilai 1 dapat dikatakan bahwa model struktural fit dengan data. Untuk memvalidasi model secara keseluruhan dapat dilihat dengan nilai Goodness of Fit Index yang didapatkan melalui rata-rata commonality (AVE) dan rata-rata nilai R-square. Nilai GOF yang didapatkan sebesar 0,8086 yang artinya model memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan data empiris sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan model yang terbentuk adalah valid. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis model pengukuran. Diperoleh hasil bahwa semua nilai tes statistik pada tabel tersebut lebih besar dari 1,96 yang artinya semua indikator signifikan dan dapat mengukur variabel laten. Selanjutnya, pada pengujian hipotesis model struktural, pada tabel tersebut diperoleh hasil bahwa semua nilai statistik juga lebih besar dari 1,96 yang artinya hubungan masing-masing variabel laten signifikan. Uji mediasi, berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan oleh tabel tersebut, diperoleh semua nilai tes statistik lebih besar dari 1,96 yang berarti bahwa semua parameter mediasi signifikan. Analisis dan interpretasi model pengukuran dan struktural mengenai repurchase intention pada pelanggan marketplace Shopee di Surabaya. Interpretasi persamaan model pengukuran didapatkan X11 sama dengan 0,915 C1. Interpretasi persamaan model struktural. Yang pertama, persamaan struktural untuk variabel trust in the marketplace didapatkan nilai eta 1 sama dengan 0,68 C1 ditambah 0,568 C2 ditambah zeta 1. Persamaan struktural untuk variabel trust in the seller didapatkan hasil eta 2 sama dengan 0,640 C2 ditambah 0,301 C2 ditambah zeta 2. Persamaan struktural untuk variabel repurchase intention didapatkan persamaan eta 3 sama dengan 0,247 eta 1 ditambah 0,602 eta 2 ditambah zeta 3. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini adalah berdasarkan analisis deskriptif dalam bentuk diagram lingkaran, diperoleh hasil bahwa responden paling banyak berjenis kelamin perempuan dengan usia 17-22 tahun. Profesi paling banyak berasal dari pelajar atau mahasiswa dengan jumlah pendapatan setiap bulan pada responden paling banyak sebesar kurang dari 1 juta rupiah. Mayoritas pelanggan marketplace Shopee merasa baik pada pengalaman saat berbelanja. Intensitas pembelian di marketplace Shopee yang paling banyak dialami oleh responden yaitu pembelian 1-2 kali dalam 1 bulan terakhir. Berdasarkan analisis deskriptif dalam bentuk diagram batang, diperoleh hasil bahwa dari 27 indikator, mayoritas responden memilih jawaban sangat setuju dengan 17 indikator atau pernyataan yang ada pada kuesioner. Hasil analisis dengan metode struktural equation modeling pendekatan partial least square menggunakan software SmartPLS didapatkan hasil estimasi model struktural sebagai berikut. Dengan uji keseluruhan model Goodness of Fit Index, didapatkan nilai 0,8086 yang artinya model memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan data sehingga secara keseluruhan dikatakan model yang terbentuk adalah valid. Yang dapat diberikan adalah model struktural yang dihasilkan hanya terbatas pada 3 variabel eksogen, sehingga untuk penelitian selanjutnya, peneliti diharapkan dapat memasukkan variabel eksogen dari mekanisme-mekanisme pendukung lain yang mungkin signifikan mempengaruhi repurchase intention di marketplace. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada responden di daerah lain dengan menggunakan metode atau pendekatan SEM yang lain. Berdasarkan kesimpulan di atas, diharapkan marketplace Shopee memperhatikan mekanisme-mekanisme yang dapat membangun kepercayaan pelanggan dalam meningkatkan repurchase intention.